Baik, bertemu lagi ya dengan saya, Pepe Joni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama di kelas KMCO, yaitu membangun mindset sebagai penulis. Dan ini adalah materi dasar. Maksudnya di kelas-kelas yang lain juga saya akan membawakan materi ini seperti di artikel dan juga di buku. Jadi materi ini adalah materi dasar ya. Oke, apa sih mindset itu? Ini kan mindset, pola pikir, dan itu berkaitan dengan alur pemikiran kita, melihat menulis itu seperti apa dari sudut pribadi kita, dari cara berpikir kita. Nah, di materi ini akan saya perdalam lagi ya. Ini saya mengutip quote dari Bunda Helvi Tiana Rosa. Tingkat peradaban suatu bangsa diantaranya diukur dari berapa banyak orang yang membaca dan menulis di negeri itu. Kita lagi booming penerbitan buku, tapi skala India ada banyak, ada puluhan judul buku setiap tahunnya. Tapi apakah itu layak untuk dibaca dan sebagainya? Pastinya layak. Pasti ada sesuatu yang bermanfaat dari buku-buku yang diterbitkan itu, baik oleh penerbit besar maupun yang dicetak atau diterbitkan dengan sistem indie. Dan itu adalah peluang, dan apakah itu berdampak signifikan dengan peradaban suatu bangsa atau suatu negara? Pastinya ada korelasinya, ada hubungannya ya. Jadi di sini kita ingin menambah daftar penulis top di Indonesia. Dan salah satunya kamu ya, insya Allah. Mengapa sih kamu ingin menjadi penulis? Pertanyaan pertamanya. Nah, kamu jawab, pikirkan, renungkan. Apa? Bagaimana caranya bisa menjadi penulis yang beken? Pertanyaan selanjutnya. Ini cara ya. Nah, yang pertanyaan ketiga, apa tulisan yang kamu tulis? Kalau cerpen ya cerpen, puisi, novel-novel, buku dan buku. Kalau buku ya buku. Dan banyak sekali jenis tulisan atau genre tulisan yang bisa kamu tulis. Dan mulai pikirkan dari sekarang. Pengalaman saya sendiri 20 tahun lebih sebagai penulis dan praktisi di dunia literasi dan juga mentor menulis, mendampingi kamu ya dalam proses kreativitas mencapai apa yang kamu inginkan. Itu banyak sekali tantangannya. Dan memang sebagian besar murid maksudnya itu peserta kelas menulis online ataupun workshop yang pernah saya adakan, 90% sih memang berakhir dengan sesuatu tidak sesuai dengan perencanaan awal, alias gagal. Memang tantangannya besar. Menulis itu kalau memang sebatas hobi sih nggak ada tantangan atau sesuatu tujuan yang lebih besar yang perlu diraih dari menulis. Karena ya apa? Buat kesenangan sendiri. Ketika selesai menulis ya sudah, untuk hiburan sendiri. Tapi jika kamu niatnya ada untuk menjadi profesi, menjadi salah satu sumber pendapatan kamu, mata pencaharian dan sebagainya, jadi kamu membutuhkan keseriusan lebih untuk menekuni dunia menulis. Dan modal seorang penulis itu apa? Adalah dirinya sendiri, kompetensi dia, kemampuan dia, pola pikir dia, pikiran-pikiran ada di pikiran dia itu di otak ya, maaf, dan semua itu ditautkan dalam bentuk pola pikir. Jika dia menganggap menulis ada sebagai profesi, berarti mindset dia adalah mengarah ke sana. Kalau dia menganggap menulis hanya sekedar sebatas kesenangan pribadi, adalah sebatas hobi, mindset dia akan mengarahkan dia ke sana. Pilihannya ada pada kita ya. Nah itu, penulis pemula atau mereka yang masih awam tentang dunia penulisan memiliki motivasi yang beragam mengapa ingin menjadi seorang penulis. Sebagian besar sih secara tersirat ya, ini yang saya amati. Dorongan terbesar mereka untuk menulis adalah sekedar ikut-ikutan. Lihat temannya berhasil sebagai penulis, menang lomba atau dipublikasikan cerpennya di media massa atau di koran yang ada di kota dia, termotivasi untuk menulis, ya sekedar ikut-ikutan. Ada lomba-lomba banyak, kayaknya besarnya hadiahnya, ikut-ikutan. Saya nulis cerpen juga lah, saya ikut lomba juga lah. Atau mendengar temannya yang menulis novel terus dapat royalti, atau menulis buku, wah enak ya, dapat
buku royalti dari menulis novel, saya ikut-ikutan lah. Atau dia melihat mengetahui informasi tentang penulis favorit dia yang menerbitkan sekian buku dan rata-rata bestseller dan dia mendapatkan income sekian besarnya, dan juga ikut-ikutan lah, kayak enak juga nih, kayak penulis idolaku punya penghasilan dari menulis. Apakah kamu juga seperti itu? Saya harap ada peningkatan ya, bukan hanya sebatas ingin-ingin dan ingin, tapi ada sesuatu yang ingin kamu capai dari dunia penulisan ini. Selanjutnya apa lagi? Nah itu, sekedar ikut-ikutan saja. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa menjadi penulis peken. Ya banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor pentingnya adalah pola pikir atau mindset, yang sering ini menjadi faktor penyebab banyak yang mundur secara teratur setelah mengikuti proses menjadi penulis. Karena menjadi penulis itu nggak simsalabim seperti karbitan ya, sore diperem, besok pagi sudah matang. Enggak, menulis itu nggak seperti itu. Nggak ada dunia keajaiban di menulis, kecuali kamu mengikuti prosesnya, mau belajar, mau berproses, mau berkarya secara kontinu dan seterusnya. Dan tidak sedikit ya yang mengalami kebimbangan, keraguan. Kenapa sih saya nulis? Kenapa sih saya ikut-ikutan menulis? Ternyata nggak enak prosesnya karena banyak hal yang harus dilalui dan proses itu seringkali menjadi sesuatu yang kurang mengenakan bagi kita sendiri ya. Sering ditolak, cerpennya nggak menang lomba, bukunya dikirim ke penerbit, nggak ada kabar sekian bulan, tahu-tahu dikasih kabar, maaf ya, naskah Anda tidak bisa kami terbitkan, dan sebagainya. Ternyata itu nggak enak juga ya. Kamu ditolak pacar sekali aja udah nyerah, nggak cinta itu begini begitu, padahal kamu baru ditolak sekali ya. Itu pengalaman. Oke, kata hati bilang, saya yakin bisa sukses sebagai penulis. Namun di sisi lain banyak hal yang merintanginya, terutama dari orang-orang terdekat. Ini sikl kita ya, di sekitar kita, orang-orang yang dukung nggak? Pasangan kita kah? Orang tua kita kah? Saudara-saudara kita kah? Teman kita, sahabat kita, tetangga kita, atau teman sekelas kita, dan sebagainya. Mereka tentu memiliki mindset yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda tentang menulis dan jadi penulis. Nah ini tantangan yang harus kamu clearkan dulu ya, dari internal kamu, terus di orang-orang di sekitar kamu, support nggak kamu jadi seorang penulis? Atau bisa nggak mereka menerima kebiasaan baru kamu dalam menulis? Karena menulis itu kan butuh ketenangan sendiri, dan kamu kelihatan jarang ngumpul, ternyata kamu lagi asik melatih menulis sebuah karya, dan itu butuh ketenangan dan tempat khusus. Nggak mungkin kamu menulis sambil kongko, sambil ngobrol-ngobrol, ketawa gitu kan nggak mungkin. Jadi kamu seakan-akan menarik diri dari lingkungan mereka, dan ini perlu kamu yakinkan ke mereka bahwa kamu butuh waktu untuk waktu khusus untuk menulis. Dan banyak sekali ya asumsi-asumsi yang kurang tepat dari menulis atau kebiasaan menulis, apalagi menganggap penulis itu sebagai sebuah profesi. Dan ini tantangan bagi kamu. Saya jelaskan di awal ini, semoga kamu dapat gambaran ya untuk lanjut atau mundur teratur. Saya harap kamu lanjut ya setelah mendengar video ini. Ini mensinkronkan saja, meluruskan lagi anggapan asumsi-asumsi yang selama ini mungkin kurang tepat adanya tentang menulis. Jadi sekarang kamu dapat gambaran apa sih yang perlu kamu siapkan. Oke. Nah, sebelum mispersepsi dan kegalauan seperti ini menghinggapi, bahkan bisa menyakiti niat baik kamu untuk serius merintis karir kepenulisan atau ingin memperdalami pemahaman tentang kepenulisan dan seperti apa wujud dunianya ini, dunia tulis-menulis ya, terus saja sikling ini akan berlanjut jika kamu tidak melihatnya dari sisi yang sekarang. Dalam artian dari sisi yang saya gambarkan ini, bahwa ini penting banget kamu meluruskan niat dulu, dan kamu memprakondisikan diri kamu bahwa jadi penulis atau mengikuti proses menulis itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh dukungan, support, dan kamu juga harus siap jika hal-hal yang idealnya itu tidak terjadi. Misalkan pasangan kamu nggak support, apa sih buang-buang waktu kayak gitu, lebih baik kan kita keluar, kita ngobrol, kita apa, daripada kamu sering-sering di kamar
apa itu, kentut dan sebagainya. Atau orang tua kamu tiba-tiba kaget, biasanya kamu ceria, biasanya kamu kumpul-kumpul, kok kamu di kamar aja, ngapain sih ya, nah ini kok di kamar aja. Dan kamu harus bisa mengkondisikan itu pada diri kamu ya. Saya menyimpulkan bahwa itu adalah cara pandang yang keliru tentang menulis, yang asumsi-asumsi tadi ya saya maksud. Oke. Dan memang ini ada tantangan, masih banyak mispersepsi dari lingkungan kita, dari masyarakat kita tentang dunia tulis-menulis, dan kamu harus luruskan itu mulai dari diri kamu, dan tolong kondisikan atau komunikasikan dengan orang-orang terdekat kamu ya. Itu poin pertama yang harus kamu miliki. Dan terus sekarang ini sebenarnya sudah dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti internet, gadget. Kamu bisa browsing apa saja, bisa cari apa saja. Ingin tahu ini tahu itu, kamu tinggal buka channel YouTube, tinggal search di Google ya. Kamu cari apapun ada, atau di Google Maps jika kamu ingin tahu satu tempat, semuanya mudah. Jika kamu memiliki mindset sama penulis, itu bisa jadi sebagai media untuk menunjang karir kepenulisan kamu. Dan yang perlu kamu pikirkan dari sekarang adalah bagaimana kamu bisa mengupgrade skill menulis kamu sehingga itu paling nggak sampai bagus ya, mulai dari penyusunan logika kalimatnya, pilihan-pilihan katanya, cara penulisan, semuanya itu kamu sudah menguasai dengan baik, kan ini modal penting bagi seorang penulis ya. Dan juga kamu arahkan bahwa menulis ini bukan hanya sebatas hobi, tapi ini juga adalah sesuatu yang bisa dijadikan profesi. Dan ini multi profesi ya. Kamu sebagai dokter, kamu bisa menulis. Kamu sebagai insinyur, kamu juga bisa sebagai penulis. Kamu guru, kamu bisa juga menulis. Kamu profesor sekalipun malah untuk banyak menulis ya. Dosen, akademisi, politikus, budayawan, apalagi budayawan ya. Pikiran-pikiran Anda itu memang harus dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga lebih banyak, lebih masif dibaca oleh orang lain. Motivator, apalagi kamu harus punya buku sehingga orang yakin pemikiran-pikiran kamu itu memang hebat, luar biasa, dan itu patut untuk diterapkan dalam kehidupan audiens kamu atau yang mengikuti kamu, follower kamu. Apalagi profesi apapun, saya tekankan sih, ibu rumah tangga juga bisa. Banyak sekarang ibu rumah tangga yang menulis apa saja yang mereka senangi, dan itu bisa jadi income tambahan untuk belanja dapur di rumah dan juga beli baju baru. Banyak keuntungan. Mahasiswa bisa, pelajar juga bisa. Anak-anak SD sekarang banyak sekali ya, kecil-kecil punya karya itu yang dari Mizan atau grupnya Mizan. Itu luar biasa sekali. Anak-anak umur di bawah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah punya novel-novel keren, komik-komik keren. Kamu kapan? Nggak ada batasan. Apapun sekarang status kamu, profesi kamu, bisa menjadikan menulis sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat untuk hidup kamu dan juga orang-orang sekitar kamu, terutama ini ya. Hepeng bisa, dari menulis bisa, dan kamu atur pola pikirnya, kamu kondisikan sebagai sosok pembelajar, karena seorang penulis dia dituntut sebagai seorang pembelajar, dan artian dia tidak puas dengan pencapaian sekarang, dia harus ingin lebih besar untuk pencapaian ke depannya. Dan untuk itu dia harus belajar. Kamu harus baca, banyak baca. Setali dua mata uang. Antara menulis dan membaca itu nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin orang yang jago menulis itu minim bacanya. Dan orang yang sudah senang membaca, diarahkan sedikit, dia bisa menjadi seorang penulis yang luar biasa. Itu penting banget. Ya, materi ini banyak, panjang, lebar, dan teman-teman bisa baca ya, ada poin-poinnya. Poin pertama ini tentang mindset yang perlu dituliskan. Menulis itu sepenuhnya karena bakat, talenta, itu nggak benar ya. Menulis itu karena proses, karena kreativitas, karena latihan. Karena menulis adalah skill komunikasi yang bisa dipelajari. Sama seperti kita berbahasa asing, kalau kita pelajari bahasanya, kita bisa menguasainya. Terus yang kedua, tidak pede dan takut dikritik orang lain ketika membaca tulisannya. Nanti pasti dibilang, oh ini jelek, ini nggak bagus, ini nggak layak, dan sebagainya. Luruskan bahwa semua proses itu butuh waktu. Saya dulu juga nulis acak-acakan dan nggak enak dibaca, ngawur lah ceritanya dan sebagainya, penulisannya amburadul sebagainya. Itu proses. Ingat itu ya, nggak ada yang sempurna langsung dari awal. Kamu butuh proses untuk
menjalaninya dan kamu terus belajar. Dan ketiganya, menulis itu hanya sebatas hobi untuk kesenangan pribadi dan tak perlu dipublikasikan, dibaca oleh banyak orang. Ini juga perlu diluruskan bahwa menulis itu bisa dibaca oleh banyak orang sesuai dengan medianya. Semakin besar medianya, semakin banyak juga orang yang membacanya. Dan salah senang ketika tulisan kamu diapresiasi oleh sekian banyak orang, sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang, sampai ke sekian ratus ribu orang. Luar biasa kan? Yang keempat, menulis itu tidak bisa dijadikan sandaran nafkah, bisa apalagi jadi kaya dan hidup sejahtera. Ini perlu diluruskan juga. Banyak sekali penulis yang hidup sejahtera dari menulis dan mereka bisa mengubah hidup mereka dari yang biasa-biasa saja, dari luar biasa, dari yang terpuruk menjadi bangkit. Dan menulis itu salah satu jembatan untuk merubah nasib. Kamu yang menentukan ya. Oke, demikian materi ini. Ini saya percepat, saya gas banget. Karena materi ini maksimalnya itu 20 menit. Ini udah sekian belas menit. Dan terima kasih sudah membaca materi ini. Dan kita bisa lanjut ke materi kedua. Kamu ulangi lagi ya poin-poin di materi mindset sebagai seorang penulis ini, sehingga kamu tidak salah jalan atau tidak salah asumsi dalam melihat menulis dan dunia kepenulisan. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah join di WR Academy. See you next video.